Selamat datang di channel 4 Suara. Kita masuk di video yang ketiga. Kalau kemarin kita sudah belajar notasi angka dengan segala macam ketukannya, naik turunnya nada, pernafasannya, dan segala sesuatunya. Kalau pengen melihat lebih detailnya, bisa kunjungi di belajar membaca not angka pada bagian 1 dan juga bagian kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Sudah kelihatan nih, ada notasi-notasi yang sudah saya ambil, tetapi belum ada judulnya. Ini biasanya di sini judul nih. Judulnya apa? Terus syairnya juga belum ada. Kenapa saya tidak tuliskan judulnya? Kalau saya tuliskan judulnya, pasti udah tahu lagunya seperti itu, seperti ini. Apalagi ada syairnya, langsung bisa tahu. Padahal kan konten ini, tutorial ini lebih mengajak setiap kita, para pemula, juga orang-orang yang suka dengan vokal, paduan suara, itu bisa menyanyikan lagu dengan benar melalui belajar notasi yang benar juga. Nah, makanya ini yang pertama saya tulis dulu hanya notasinya, biar nanti kita tahu menyanyikannya seperti apa sih, atau mungkin kita ingat nanti kalau tahu nih judul lagunya, ternyata kalau saya menyanyikan lagu itu tuh notasinya seperti ini. Nah, oke, gitu ya. Nah, sebelumnya ada beberapa tanda baca yang harus kita ketahui secara khusus di partitur. Ini sudah bisa dibilang sebagai partitur karena apa? Isinya adalah jejeran notasi-notasi yang harus kita baca sesuai dengan ketinggian nada dasarnya. Nah, ini do sama dengan D. Berarti apa? Ingat nih. Masih ingat kan? Nih. Kita geser dulu ke bagian D. Karena memang nada dasarnya D. Nah, ini. Tuh, do-nya segitu. Nih. Do. Atau kalau ketinggian, ambil yang rendahnya. Do, sol, mi, do. Nah, sebelumnya nih, lihat. Di sini ada 2 garis lurus. Ya. Kenapa ada 2 garis lurus di sini? Terus kemudian di depannya ada titik 2. Ini sebagai rambu-rambu, sebagai tanda-tanda titik balik kemudian. Maksudnya titik balik kemudian apa? Karena di sini ada 2 garis lurus, titik 2 juga. Berarti nanti kalau kita menyanyikan, ya, dari sini terus kemudian ke sini sampai di sini nih, balik lagi. Nah, tambah lagi pengetahuannya ya. Ini ada 2 garis lurus tegak, terus ada titik 2-nya sebagai tanda, sebagai sinyal bahwa kita harus kembali. Kembalinya kemana? Cari aja di depannya, karena kalau ini titik 2-nya sebelum garis lurus tegak, itu berarti sebagai titik balik. Titik baliknya kemana? Harus dilihat di awal. Kalau ini kelihatan di sini. Ada partitur yang panjang, mungkin di lembar kedua atau lembar ketiga.
Nanti cari titik baliknya harus ada tanda ini. Garis tegak lurus 2 dan juga titik 2. Ini berarti kembalinya ke sini. Ya. Terus yang harus kita tahu, kemarin kita juga sudah belajar, nih ada koma di atas. Koma di atas itu adalah kesempatan yang diberikan oleh penulis lagu untuk setiap kita ambil nafas. Ya, di sini dinyanyikan, ambil nafas. Dinyanyikan lagi, di sini 0, ya, kosong. Berarti tidak bersuara, berarti diam. Nyanyi lagi terus, di sini ada lagi koma di atas. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh penulis lagu untuk kita ambil nafas. Kenapa dikasih tahu seperti ini, ditulis seperti ini? Karena penulis lagu tahu kita itu kekuatan suaranya, nafasnya sampai seberapa ketuk, sampai seberapa jauh. Itu kan teknik pengambilan nafas kemarin sudah, ya. Jadi udah tahu nih, paling sampai di sini berhenti. Di sini lagi ambil nafas lagi. Nyanyi lagi sampai sini ambil nafas lagi. Sampai di sini ambil nafas lagi. Nah, jangan pernah ambil nafas di tempat yang memang tidak disediakan. Seperti kalau kita parkir gitu ya, mobil, motor, harus di tempat parkir yang benar. Ini sudah diatur semuanya. Jadi melalui pujian, melalui nyanyian gitu maksudnya, kita pun juga diajar untuk tertib. Ada aturan-aturan yang harus kita taati. Penulis lagu sudah tahu kemampuan setiap kita untuk menyanyikan kapan ambil nafas dan kapan nafasnya itu habis. Makanya diberikan tempat istirahat. Ada rest area di sini, ada rest area di sini, ada rest area di sini. Ini juga gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian di sini ada garis lurus yang lain selain garis lurus yang 2, yang double ya. Ada garis lurus yang tegak lurus, single, sendiri, 1. Ini juga ada. Ini ada lagi. Ini ada lagi. Bawahnya juga ada. Ada. Itu adalah namanya garis birama. Ini ditulisnya 4 ketuk. Berarti apa? Dalam satu birama, birama berikutnya, birama berikutnya, birama berikutnya harus 4 ketuk. Ya, karena di sini udah 4 ketuk. Nah, makanya di sini juga ada, kemarin sudah disebutkan, ini bendera nih. Kalau 4 ketuk berarti yang mendapat ketukan not do, mi, fa, ya. Re-nya nggak dapat ketukan tapi tetap dibaca. Yang dapat ketukan titik. Jadi coba ya. Do, re, ri, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Nah, begitu dibacakan notasinya, langsung deh tahu lagu apa tadi ya. Lihat lagi ya. Re. Jadi saya ambil di bawahnya ya. Do, sol, mi, do. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. La, do, si, la, sol. Nah, jadi tadi saya pertegas nafasnya biar tahu kapan kita diizinkan oleh penulis lagu itu mengambil nafas dan juga diam.
Nanti kalau misalnya mau lanjut yang berikutnya sama, ambil nafasnya di sini, diamnya di sini. Ulang lagi ya. Re, re, ri, do. Nah, saya kalau mau menyanyikan notasi ini harus diawali dengan ambil nafas sebanyak-banyaknya, tampung di perut kita. Setelah itu baru dinyanyikan dengan benar, ya. Do, do, di, do. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. La, do, si, la, sol. Fa, la, sol, fa, mi, do. Re, fa, mi, re, do. Kembali lagi. Ini hanya memberikan contoh. Kapan ambil nafas? Tentu penulis lagu itu juga sudah menyesuaikan syairnya, ya. Menyesuaikan syairnya atau syairnya menyesuaikan notasi itu teknik penulis lah, pengubah lagu, ya. Udah tahu kan tadi kalau saya nyanyikan notasinya pasti terus, nah lagunya itu tuh saya tahu, gampang. Nah, ternyata ketika menyanyikan nanti keluar nanti judulnya. Oh itu notasinya. Iya, memang di sini kita diajak untuk belajar notasi dengan benar. Artinya apa? Kalau kita ketemu dengan partitur, dengan lagu yang ada notasinya, seperti apapun lagu itu, mungkin juga sangat baru, itu kita bisa akhirnya kalau belajar menyanyi dengan baik dengan notasi yang benar, kita akan tahu oh lagunya seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa syair itu saya ambil dari ini nih, buku ini. Jadi ini Kidung Ceria. Kidung Ceria ini diterbitkan oleh Yayasan Musik Gereja Indonesia. Ternyata Yayasan Musik Gereja Indonesia itu juga menuliskan lagu-lagu yang nasional. Di sini juga ada 17 Agustus, ada Indonesia Pusaka. Nih, Ibu Kita Kartini dari sini nih. Ada. Jadi saya salin dari situ. Bukan dari yang lainnya. Ya, oke. Syair nanti akan kelihatan. Kembali lagi, coba secara full kita nyanyikan notasinya. Saya siapkan halaman 2-nya dari lagu ini, itu halaman 2-nya ya. Oh ya, syair dan lagu ini yang mengubah adalah, yang menciptakan adalah W.R. Supratman. Ya, nanti kita berkenalan dengan yang bersangkutan sedikit. Ya, oke. Kembali lagi dari awal sampai akhir akan saya bacakan notasinya. Bukan sekedar membaca, tapi menyanyikannya. Re, da, di, do, ya. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. La, do, si, la, sol. Fa, la, sol, fa, mi, do. Re, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. La, do, si, la, sol. Fa, la, sol, fa, mi, do. Re, fa, mi, re, do.
berikutnya. Nah, ya, coba biar ketinggiannya tidak salah, ambil lagi nada dasarnya. Ra, ra, di, do, gitu kan ketinggiannya masuk di sini. Fa, mi, fa, la, sol, mi, do, mi, re, mi, fa, sol, mi. Fa, mi, fa, la, sol, mi, do, mi, re, fa, si, re, do. Tuh. Jadi tahu kan? Judulnya apa? Nah, tuh. Ibu kita Kartini. Masih ingat siapa dia? Lengkapnya dia itu adalah R.A. Kartini. Ada yang menyebutnya kepanjangan dari R.A. Kartini itu adalah Raden Ajeng Kartini. Ada juga yang menyebutnya Raden Ayu Kartini. Loh, kok beda-beda? Iya, memang beda. Kalau Raden Ajeng itu adalah perempuan darah biru, perempuan ningrat yang belum menikah. Itu Raden Ajeng. Kalau Raden Ayu itu adalah perempuan darah biru, perempuan ningrat yang sudah menikah. Jadi kalau kita menyebutnya Raden Ajeng Kartini, berarti kita tertuju kepada Kartini yang belum menikah. Nah, Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini itu ingat nggak tahun lahirnya kapan? Tahun lahirnya itu 1879. Kalau tanggal dan bulan kelahirannya pastilah kita tahu 21 April ya. 21 April 1879. Di mana dia lahir? Di Jepara. Kenapa ibu kita Kartini ya, Kartini menjadi ibu kita semua karena dia adalah tokoh emansipasi. Kalau di kita sebutan emansipasi itu nggak usah lagi diembel-embeli wanita, nggak usah, karena memang emansipasi itu di kita kan budayanya wanita itu dinomorduakan biasanya, apalagi zamannya Kartini ini. Makanya dia berusaha berpikir dan juga mendirikan sekolahan segala macam itu. Dia adalah tokoh emansipasi. Salah satu surat-suratnya, beberapa surat-suratnya maksudnya, itu disatukan dalam buku yang namanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Dia lahir tahun 1879 dan meninggalnya 1904. Berarti umur kurang lebih cuma 25. Ternyata perempuan yang akan kita nyanyikan itu umurnya hanya 25 tahun. Kalau dibilang hanya, karena banyak orang yang bisa melewati itu kan. Ya, entah karena apa, saya juga tidak tahu. Meninggal tanggal 17 September 1904. Jauh sebelum merdeka. Nah, sementara yang menulis lagu ini tentulah orang yang jauh setelah Kartini ada, yaitu W.R. Supratman. Siapa dia? W.R. Supratman? W.R. Supratman, W.R. itu Wage, R-nya Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman. Ternyata dia adalah
orang juga yang sangat dikenal di Indonesia ya. Dia lahir, nah kalau tadi Ibu Kartini meninggalnya tahun 1904, W.R. Supratman itu lahirnya 1903. Jadi baru umur 1 tahun Kartini meninggal. Apakah mereka kenal? Enggak juga. Kenalnya, taunya itu ketika W.R. Supratman sudah berprofesi, dia sebagai guru, dia wartawan, dia violinis, jadi pemain musik, dan juga komponis. Masih ingat kan lagu yang populer karya dari W.R. Supratman? Cari sendiri itu banyak. Nah, W.R. Supratman itu lahirnya di Purworejo. Kalau mau buka-bukaan, ternyata tempat lahirnya W.R. Supratman nggak jauh dari tempat tinggal saya. Karena dia Purworejo, saya kurang lebih 25 kilo. Nah, masih ingat lagu Indonesia Raya ya. Indonesia Raya itu adalah juga punya W.R. Supratman. Dia meninggal kapan? 17 Agustus, tapi 1938. Loh. Indonesia merdeka 1945. Tapi lagu Indonesia Raya sudah lebih awal diciptakan, dinyanyikan 1928 di Sumpah Pemuda. Ternyata luar biasa ya. Artinya gini, Indonesia Raya secara negara merdeka belum, tetapi lagunya sudah ada. Ini semacam lagu yang visioner. W.R. Supratman luar biasa. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Ini adalah sebagai rasa hormat saya kepada W.R. Supratman yang begitu luar biasa dengan karya-karyanya, dan dia juga tidak lama hidup tetapi karyanya luar biasa. Kalau mau dihitung, lahir 1903 dan kemudian meninggal 1938, 35 tahun. Tetapi karyanya luar biasa. Baik, saya akan nyanyikan secara utuh lagu ini, Ibu kita Kartini, mulai dari notasinya secara utuh akan saya nyanyikan, dan kemudian nanti sebagai contoh syairnya. Dengarkan baik-baik agar kemudian nanti sekalian menjadi sebuah praktek bagaimana kita membaca I, membaca A gitu ya. Jangan cempreng A gitu, tapi A ya. Ra ra di do. Do re mi fa sol mi do, la do si la sol, fa la sol fa mi do, re fa mi re do, do re mi fa sol mi do, la do si la sol, fa la sol fa mi do, re fa mi re do, fa mi fa la sol mi do, mi re mi fa sol mi, fa mi fa la sol mi do, mi re fa si re do. Nah, mulai diam di angka 0 ya. Terus ini tadi si-nya mestinya ada titiknya. Karena apa? Ini si posisinya berada di oktav bawahnya.
bukan di atasnya atau bukan notasi sedang, tapi di bawahnya. Oke, nah sekarang syairnya kembali lagi kalau kita nyanyi, ketinggian nadanya harus nih, jangan pernah lupa ya, kunci nada dasarnya D, 4 ketuk. Da ra di do I. Nah, jangan I tapi I ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Berhentinya di angka 0. Nih, tadi ada salah input dari buku yang memang saya ngambilnya dari buku ini, Kidung Ceria. Ya, ini contoh yang bisa saya sampaikan, satu lagu bagaimana mengkorelasikan, menghubungkan, mendasarkan lagu yang sudah kita bisa dengan notasi yang ada. Dengan kita tahu notasinya, maka kita bisa koreksi. Oh, saya menyanyikannya salah. Oh, teman saya menyanyikannya benar. Kalau kita sudah tahu notasi-notasinya. Kalau nggak ada notasinya, bagaimana kita akan memberikan penilaian? Nggak bisa. 2 tokoh sudah kita pelajari, kita kenalkan ya, di sini, yaitu W.R. Supratman dan Ibu Kartini. Dan melalui channel ini juga sekiranya bisa semakin menyemangati setiap kita untuk mengenal orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai bangsa dan negara. Sampai di sini pertemuan kita di 4 suara bagian yang ketiga, membaca notasi angka. Dan untuk video berikutnya, seperti yang saya janjikan, saya akan menyampaikan lagu dengan 4 suara, tentu dengan partitur yang sudah ada. Itu sopran, alto, tenor, bass. Itu saya sendiri yang akan menyanyikannya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat. Ingat selalu bahwa hati yang gembira adalah obat. Salam dari 4 suara Kismoro Tunggal. Dah.